Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak benar apa kata Ustaz Bro, suasana galau ternyata masih menggelayuti di Lembang ini. Masa jawab salam aja kayak gak kuat. Maulidur Rasul itu harus melahirkan kebahagiaan dan kebanggaan serta kemeriahan. Seluruh dunia alam semesta bahagia karena lahirnya Rasul. Terus kita orang Lembang galau. Apa enggak salah tuh? Enggak bahaya kan? Salam itu rahmat. Menjawab salam itu keramat. Keramat itu artinya mulia. Mulia itu artinya seluruh disediakan oleh Allah. Semuanya disediakan oleh Allah. Contohnya, tak punya sawah, panen. Mau dah? Tak usah kerja, banyak uang. Mau nggak? Ini namanya mulia. Kalau memang mau mulia, jawab salam dengan keras. Karena saya bersama juga semuanya yang hadir di sini, termasuk Ustadz Bro, mendoakan siapa yang menjawab salam paling keras, mudah-mudahan rahmat Allah segera ditimpahkan dan didapatkan kepadanya, alias dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa tsumma alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram yang termuliakan dan dimuliakan oleh Allah, Sahibul Hajat, Ketua Panitia, Ustadz Bro, Ahinal Kiram, Ustadz Efriani Sukma, yang dengan semangat seperti tadi mungkin terlalu meledak dunia ini kalau dia lebih dari 2 jam duduk di sini. Karena semangat beliau kita berkumpul di sini. Beliau berpesan kepada saya, Kiai, pandai-pandailah nanti. Kok pandai-pandailah? Saya jadi bertanya, memangnya saya kurang pandai? Apa Ustaz Bro? Ini suasana galau. Yang datang jamaah banyak yang galau. Undangan yang di sini ada aparat, ada teman-teman yang lain yang juga tidak kalah galau. Maksudnya sensitif ya. Sensi? Wow. Saya bilang wow. Kalau sensitif itu berarti mudah terangsang. Mudah terangsang. Kalau memang hari ini suasananya mudah terangsang, bolehlah kita jadi rangsang-rangsangan hari ini. Kepada Akanda, Bapak Wakapolda, Bapak Asep, yang saya tertegun dengan dalil yang beliau bawakan tadi. Ternyata Bapak Wakapolda ini jabatannya Wakapolda, tapi
rasa kiai juga. Bolehlah kita belajar ngaji besok. Kita doakan kepada beliau, sebentar lagi selesai pulang ini bintangnya tambah. Karena jarang ada pejabat, ada orang yang sudah punya bintang, cuma turun duduk bersama para petani-petani yang seperti panjenengan ini. Petani-petani yang saya lihat dari kejauhan dan kedekatan, dari dekat atau dari jauh wajahnya sedih semua. Pak Kapolda, Wakapolda mau turun, mau berbagi kebahagiaan. Allahumma alhamdulillah. Juga acara kita di sini dihadiri oleh Bapak Ketua Gerbang Tani dari DPW, Gerbang Tani Provinsi Riau, Abang Edwin Nugroho. Mudah-mudahan beliau senantiasa juga diberi kesehatan oleh Allah. Dan juga dihadiri pula oleh Ketua HKPI Batam, Bapak Gunawan. Orangnya kecil, tapi semangatnya besar. Pak, insya Allah rezekinya juga besar. Jangan lupa Pak Gunawan, ini petani kita harus kita bahagiakan. Juga Bapak Gerbang Tani, jangan hanya dikumpulkan saja Bapak petani-petani ini. Karena kita semua bisa sehat, bisa gemuk karena beliau yang menanam. Betul? Kalau tidak ada petani, mau makan apa Indonesia? Betul? Betul. Kalau tidak ada sawah, wah ini mulai galau ini kalau sudah bicara sawah. Tidak ada sawah, tapi bisa bercocok tanam. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Percaya. Sawah tidak perlu, yang perlu bercocok tanam. Betul atau salah? Alhamdulillah pada hari ini Maulid Rasul mempertemukan kita. Di dalam hal ini kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana-suasana yang digembar-gemborkan di luar sana sehingga saya sampai datang dari Jombang ke Rempang ini ingin tahu langsung apa betul seperti ada di koran-koran bahwa orang Rempang itu pemarah, pejabatnya pemarah, pemudanya pemarah, semuanya pemarah. Kalau itu yang terjadi, hari ini tidak ada yang duduk bersama di sini. Betul? Maka hari ini kita proklamirkan bersamaan dengan pula Hari Kesaktian Pancasila. Damailah Indonesia, damailah negeriku, damailah bangsaku, damailah kita di sini bersama-sama. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan dengan kedamaian ini. Damai tidak akan pernah terjadi, Pak, Bu, kalau di dalam diri hati kita tidak pernah ada damai. Kebahagiaan tidak pernah akan didapatkan oleh seseorang kalau di dalam dirinya ada amarah. Maka kita salah satunya unsur bangsa ini untuk membuat Indonesia damai, kita sebagai rakyat, aparat sebagai pejabat dan pejabat yang lainnya harus sama-sama menjaga hati agar terjadi kedamaian. Kita bertemu bermusyawarah, dan dalam bermusyawarah itu tampilkan hati, jangan tampilkan marah tidak ada gunanya.
Suatu saat datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ja'a rajulun. Qala, maka seorang itu, pemuda itu bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, usini. Rasul, tolong wasiati saya. Rasul, bersedialah engkau untuk memberi wasiat atau nasihat kepada saya. Rasul lagi jalan. Ya tengok lagi saya sebut Rasul. Usini ya Rasulullah. Berilah wasiat kepada saya. Maka Rasul menjawab, la tahdob. La tahdob. Artinya apa? Jangan marah, jangan emosi. Jauh-jauh pemuda ini merasa datang kepada Rasul, naik onta sehari 2 hari, ingin mendapatkan wejangan dan wasiat Rasul, cuma diwejangi, la tahdob, jangan marah, rasa kurang puas, datang lagi kepada Rasul, Rasul, tolong beri wasiat saya. Dijawab lagi sama Rasul, la tahdob, jangan emosi dan jangan juga marah. Sampai ketiga kali dia bertanya lagi, Rasul beri wasiat saya. Maka Rasul pun tetap menjawabnya, la tahdob, jangan suka marah. Maka hari ini juga saya berwasiat kepada yang hadir di sini semua termasuk diri saya, la tahdob, jangan suka marah. Sebab rahmat Allah yang begitu deras kepada hambanya akan tertutup oleh satu yang namanya amarah. Rahmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, ini akan tertutup kepada siapa? Kepada hamba atau orang yang punya amarah atau rasa marah atau emosi di dalam dirinya. Makanya orang yang suka marah, wajahnya tidak ada yang ganteng. Secantik-cantik ibu, secantik-cantik istri kita, pakai lipstik warna hijau, warna merah, seperti lampu lalu lintas. Moleklah dia punya body. Tapi kalau dia sudah bicara marah, hilang semua kecantikannya. Betul Pak? Betul Pak? Begitu juga gagah gantengnya bapak-bapak. Kalau di hadapan istri kok marah, maka istri pun tak sudi untuk melihat. Karena ketika manusia marah, yang datang, yang tampak di dalam wajah kita, ini adalah hilangnya rasa kemanusiaan. Munculnya wajah kesetan. Berarti orang yang marah itu adalah bukan saya yang bicara. Bisa duduk dengan damai, itu adalah orang yang punya hati sehat. Bisa duduk dengan tenang, itu adalah orang yang berhati sehat. Maka agar hati kita sama-sama sehat di sini, agar kita bisa berangsang-rangsang yang lebih lama, mari kita baca sholawat tibbin qulub. Ayo tibbin qulub. Allahumma sholli. Ayo, bisa nggak? Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
rasanya. Ya Bu, orang baca sholawat, orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya sehat, tidak butuh uang. Tidak butuh uang. Betul? Betul? Bu? Kita ini hidup butuh tenang, butuh damai. Sholawat itu bisa membuat hati orang tenang dan damai. Kalau uang membuat orang tidak tenang dan tidak damai. Betul? Yang benar. Ibu-ibu ini kayaknya nggak serius jawabnya. Ibu-ibu, sholawat itu menyebabkan dan membuat orang hatinya tenang dan damai. Uang membuat orang gelisah, galau, dan sedih hati. Betul? Pilih mana? Kalau suami mau pergi, ibu datang ke suami, mau kemana bang? Mau pergi. Atau tinggali apa? Aku tinggalin sholawat. Suami bilang, abangnya ini abang yang bijak. Udahlah, pilih mana sayang? Mau uang apa sholawat? Bu, uang tidak membuat orang selamat, paling hanya bahagia sekejap. Tapi kalau bersholawat, hati gembira, hidup mimpi indah sampai di surga. Nah, pilih mana? Uang apa sholawat? Sudah bapak-bapak, silakan besok pergi tinggal di sholawat itu. Ya. Karena memang nanti yang namanya orang berdamai dengan hatinya, orang yang bisa tenang dalam hidupnya, itu yang hanya dipanggil oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya banyak sawah, banyak harta, bukan. Tapi orang yang tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai orang yang berhati tenang, yang berjiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Masuklah ke hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang dipanggil untuk masuk surganya Allah adalah hamba atau kita manusia yang berhati tenang. Bukan yang banyak uang, bukan yang banyak sawah, bukan yang banyak harta. Maka sekarang jangan mengharap yang diramaikan sekarang soal sawah, soal garapan. Kalau garapan sawah tidak membuat kita dipanggil Allah di surga, maka itu jangan terlalu diharapkan. Harapkannya supaya kita punya hati tenang. Kira-kira punya sawah sama tidak punya sawah, tenang mana Bu? Mana Mas Bro? Nah, tenang mana Bu?
Saya ini tadi dapat laporan dari Ustadz Bro, jamaah petani ini yang datang jumlahnya mestinya 2.000. 2.000. Tapi yang tampak sekarang malah 7.000. Saya yakin yang kosong-kosong itu ada orang cuma nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Semuanya menitipkan harapan kepada kita semua agar kita yang hadir di sini sebagai penduduk masyarakat Rampang untuk menjadikan masyarakat Rampang damai hati. Membawa salam kebahagiaan. Makanya saya juga dipesan sama Ustadz Bro, yang hadir nanti itu bukan hanya Muslim tapi juga non-Muslim. Tapi saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami yang non-Muslim. Inilah cara kami di dalam berbahagia ketika memperingati Maulid Rasul. Saya ucapkan selamat malam. Saya ucapkan Om Santi, Nama Namo Buddhaya. Selamat datang, selamat kita bergembira bersama-sama. Kita untuk membuat hati kita damai. Kita tidak akan bisa membuat Indonesia damai dan negeri ini damai kalau kita tidak membuat hati kita damai duluan. Lantas apa, bagaimana dan caranya agar hati kita damai? Hanya satu cara manusia untuk bisa berdamai dengan dirinya. Apa itu? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mensyukuri nikmat. Selama kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka di dalam diri kita tidak ada gejolak, tidak ada amarah, tidak ada emosi. Kita selalu senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita berterima kasih kepada Tuhan, kita akan membuat lembut hati kita. Kita akan bisa bersapa-sapa dengan tetangga, dengan saudara, dengan sesama kerabat. Kita bisa bersalam-salam. Sedikit dan banyak itu bukan ukuran untuk bahagia. Besar dan kecil bukan ukuran untuk bahagia. Lama dan sebentar bukan ukuran untuk bahagia. Ukuran bahagia itu adalah bagaimana hati kita menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada kita. Inilah kemudian lahir berkah dalam hidup kita. Sedikit yang berkah jauh lebih baik daripada banyak tidak berkah. Apa Bu? Sedikit yang berkah lebih baik daripada banyak yang tidak berkah. Sekarang pilih mana? Suami ibu mau pergi, ibu ditinggalin uang 100.000 tapi berkah. Disuruh pilih 10 juta tapi tidak berkah. Pilih mana? Nah, dikasih uang 100.000, Dek, ini uang 100.000, abang mau pergi. 100.000 ini uang berkah. Atau ambil yang ini, Dek, 10 juta tapi tidak berkah. Silahkan ambil, abang mau pergi. Ambil yang mana? Kenceng ya? 10 juta berkah. Kalau bapak-bapak jawabnya yang 100.000 berkah. Karena bapak-bapaknya tidak mau kasih banyak sama ibunya. Loh, sedikit banyak bukan ukuran untuk bahagia. Panjang pendek umur kita bukan ukuran untuk menentukan kebahagiaan kita. Buat apa umur panjang kalau tidak bisa mensyukuri nikmatnya? Lebih baik umur pendek
tapi kita bisa menikmati kehidupan kita. Doa panjang umur boleh, tapi jangan lupa minta berkah. Doa minta harta banyak boleh, tapi jangan lupa diiringi dengan berkah. Minta umur yang panjang tapi berkah, rezeki yang banyak tapi berkah, istri yang nah, istri yang banyak berkah apa enggak, Pak? Istri yang banyak itu bukan berkah, tapi prahara, Pak. Prahara. Nggak usah terlalu punya mimpi banyak, punya istri banyak, Pak. Cukup satu tapi rasa empat. Ya, Pak. Satu rasa empat lebih praktis, lebih ekonomis dibanding empat rasa satu. Wah, ibu-ibu wah cocok ini juga. Besok diundang lagi gue sini. Yang terjadi ketika orang ini tidak menerima keadaan, maka seseorang ini kemudian menggeliat dan protes kepada Allah. Protes kepada lingkungannya, protes kepada siapapun yang dihadapinya. Ketika dia merasa bisa protes, dia merasa bahwa dirinya itu kuat. Aku mampu, aku kuat, aku harus melakukan protes terhadap semuanya. Maka kata Rasulullah, laisa sadidu bisyura'ah. Innamas sadida alladhi yamlaku nafsahu idal ghadab. Yang katanya yang sesungguhnya orang kuat itu bukan orang yang mampu membanting atau menjatuhkan musuh, bukan. Orang yang kuat atau orang yang punya tenaga sempurna dan punya kekuatan itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu orang kuat. Yang namanya kekuatan innamas sadida. Nah, kalimat dalam bahasa Arab innamas sadida, sesungguhnya atau kekuatan yang sesungguh-sungguhnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Kenapa? Karena di sini ketika seseorang tidak mampu menguasai dirinya pada saat marah, maka hilang semua jati dirinya. Seorang kiai, seorang tuan guru, seorang ulama, pinter, dihargai orang, wibawanya ada. Tapi begitu dia marah, hilang semua wibawanya. Betul? Begitu juga pejabat. Pangkat jabatannya dihargai orang karena dia ramah. Begitu dia menangani suatu hal dengan amarah dan marah-marah tanpa arah, hilang wibawanya. Betul? Rakyat Indonesia yang tadinya disebut rakyat yang penuh budaya, penuh pemaaf, yang ramah, tiba-tiba marah, sampai banting-banting, melempar-lempar, semuanya dilempar, sampai lupa kalau istrinya sendiri dilempar. Hilang harga dirinya. Jangankan kepada orang lain, orang ketika marah terhadap dirinya sendiri saja lupa. Tahu Bapak, ketika istri marah, Pak, apa yang terjadi? Piring pecah, Pak. Handphone pecah. Padahal handphone gak ikut-ikut. Sampai baju-baju kita digunting sama dia. Padahal baju kita gak ikut-ikut membuat dia marah. Tapi karena marah, semuanya digunting. Kalau perlu punya bapak kita pun digunting. Ya Bu? Itu supaya kontrol. Kalau punya bapak kita digunting, lalu pakai apa? Ya Allah, janganlah suka marah. Laisa sadidu bisyura'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh, tapi innamas sadida alladhi yamliku nafsahu idal ghadab, yaitu orang yang menguasai dirinya ketika marah. Itulah adalah yang paling kuat di dunia. Pernah suatu saat
yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu tahu, Bu? Tahu, Bu? Fir'aun ini raja yang paling terkenal di dunia. Namanya tidak hanya tertulis di koran, internet, tapi tertulis di Al-Quran. Manusia yang paling dilaknat oleh Allah. Raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu saat dia jalan-jalan keluar kerajaan. Setelah itu dia pulang, tiba-tiba dia buka pintu kursi tempat dia duduk, singgasananya ada yang duduk. Spontan Fir'aun marah, kaget dia emosi. Siapa kau yang berani duduk di situ? Berani-beraninya kalian duduk di tempat singgasana aku Fir'aun. Jangankan kamu, Tuhan aku lawan. Tuhan aku lawan. Kok kamu berani duduk di situ? Siapa kamu? Ternyata yang duduk itu menampakkan wajahnya. Ternyata iblis. Ternyata yang duduk itu adalah iblis as-syaithanir rajim. Iblis. Wah, maaf baginda iblis. Kau tahu, masih ingat aku Fir'aun rupanya. Nah, kita kan sering ngopi bareng, loh. Kenapa baginda iblis mau duduk di tempat saya? Jauh-jauh datang ke tempat saya. Ada apa kiranya? Aku cuma mau menumpahkan perasaanku dan penasaranku kepadamu, Fir'aun. Kenapa Tuhan baginda iblis? Kamu sama aku pinter aku. Jangankan orang masih sekelas kamu. Adam alaihi salam yang diajari langsung oleh Allah, itu aja aku bantah, aku lawan ilmunya. Sehingga aku dikeluarkan oleh Allah. Aku tidak mau tunduk kepada Adam. Dan aku merasa pintar daripada dia. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu perasaan. Lantas bagaimana? Apa maksudnya baginda iblis? Ya, kamu sama aku masih pintar. Ya, saya akui baginda. Terus kamu sama aku tua aku, senior aku. Sebelum para malaikat menjadi pandai dan menjadi utusan Allah, panglima mereka itu adalah aku. Aku adalah panglimanya para malaikat. Yang dulu aku disebut namaku Azazil. Di setan itu dulu itu adalah komandannya para malaikat. Sepandai-pandai aku, sehebat-hebat aku, lebih daripada dirimu Fir'aun, tapi aku masih kalah sama kamu. Jangan begitu, baginda iblis. Jangan merendahlah. Iya. Kok bisa? Sepandai-pandai aku, sehebat-hebat aku belum pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi kamu yang tidak pandai, kamu yang tidak hebat, ngaku sebagai Tuhan. Hebat kamu. Wah, kalau itu, hamba mohon maaf iblis. Hamba mohon maaf, hamba mau tobat. Kalau gitu sekarang saya mau tobat. Nggak perlu tobat. Kalau engkau tobat, bagaimana umatmu lagi? Sudah banyak yang mendukung kamu. Tak usah tobat. Begitu iblis ya? Ya. Wah, kalau begitu baginda iblis, saya mau tanya. Tanya apa? Baginda iblis, kita dikatakan oleh Allah, makhluk yang paling buruk dari hamba Allah adalah engkau baginda iblis dan aku Fir'aun. Ini adalah makhluk Allah yang paling buruk dan tempatnya tidak ada tempat lagi kecuali di neraka selama-lamanya. Ya, aku tahu itu. Apa yang mau tanyakan? Saya ingin bertanya, adakah makhluk Allah selain kita berdua yang lebih buruk daripada kita berdua? Adakah hamba Tuhan, makhluk Allah, ciptaan Allah, yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun? Kata iblis, ada. Wah, amazing.
Amazing. Berarti ada yang lebih daripada kita. Ada. Siapa? Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf itu lebih buruk daripada Fir'aun dan iblis. Saya ulangi lagi tuh. Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf itu lebih buruk daripada setan, iblis, dan Fir'aun. Jelas ya? Jelas. Sekarang saya tanya sama ibu. Suami 3 minggu tidak pulang. 3 minggu tidak pulang, tidak kirim belanja. Pulang-pulang bawa si dia berambut panjang. Terus kemudian minta maaf kepada ibu. Dimaafkan atau tidak? Hah? Oh. Wow, banyak Fir'aun di Rempang ini ternyata. Kenapa? Masya Allah. Kalau nggak memaaf, saya ulangi lagi. Kalau ada orang yang minta maaf kok tidak dimaafkan, itu lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Suami ibu bawa istri muda minta maaf sama ibu, dimaafkan atau tidak? Wah, ini saya kira saya akhiri di sini saja kalau gitu. Berat. Berat ya. Kata Rasulullah, kata baginda Rasulullah, orang yang mampu menelan amarahnya, orang yang mampu menelan rasa maafnya, dia akan terhindar dari neraka. Kenapa? Karena dia sudah tidak akan lagi masuk neraka. Kenapa? Yang paling panas sudah ditelan dia. Amarah hati lebih panas daripada amarah neraka. Betul? Ketika seorang marah, jangankan baju, gunung pun terbakar, negara pun terbakar. Ketika seseorang itu marah, maka kita tidak boleh juga marah. Kita saling memaafkan, saling berbagi kasih. Kita tunjukkan Indonesia sekarang terlihat di Rempang. Rempang kelihatan damai, tampak Indonesia damai. Loh. Bagaimana cara supaya damai? Maka di dalam diri kita senantiasakan untuk melafalkan sholawat. Apa? Sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim minhu al habibul ladzi syafa'atu li kulli hawlin Allah walimu sahibin ya Rabbi bil Mustafa Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlin
Siapa? Siap Bu? Saya yang tidak siap. Lama 2 jam itu Pak. Tapi demi kebahagiaan kita akan saya lakukan walaupun hanya 2 menit. Kita mengikuti tata dan cara Rasulullah sebagaimana dalil yang dibacakan oleh Bapak Wakapolda, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini konteksnya adalah wajib. Konteksnya adalah wajib. Kita umatnya Rasulullah, kita contoh Rasulullah. Kalau kita ingin selamat hidup dunia akhirat, jangan mencontoh siapapun, wajib mencontoh Rasulullah. Ya. Apa yang harus kita contoh dalam konteks hari ini, konteks yang ada dalam permasalahan kita? Kita harus mencontoh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang suka bermusyawarah. Orang yang suka bermusyawarah. Maka tradisikan nanti di masyarakat kita dirempang dengan pemuda, dengan aparat, dengan pejabat desa, petani, semuanya. Apabila ada satu masalah, jangan dijadikan masalah dulu. Jadikan itu sebuah musyawarah. Rasul itu tidak ada yang mengalahkan dan menandingi kepintaran dan kecerdasannya. Tapi Rasul dengan para sahabatnya, Rasul mengajak musyawarah. Kadang Rasul sering bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal ilmu mereka jauh di bawah Rasulullah. Maka konsepnya orang agar bisa bermusyawarah harus belajar bisa menerima pendapat orang lain dan bermusyawarah untuk kebaikan bersama. Saya kira cukup 2 menit. Apabila ada kata salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan hidup, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, anak turun kita jadi anak yang soleh-solehah, kita husnul khotimah semua, masuk surganya Allah semua. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Subhana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa adhimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ridha wal-afafa wal-ghina wal-istiqamah. Ya Allah, berikan kami hati yang istiqomah ya Allah, hati yang istiqomah ya Allah. Nas'aluka ridhaka ya Allah, berikan ridhamu ya Allah, berikan ridhamu ya Allah. Wa nas'aluka ridhaka wa jannah, dan surgamu ya Allah, surgamu ya Allah. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, dari amarah ya Allah. Allahumma nas'aluka khairu ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma adaka 'abduka wa nabiyyuka wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma maghfiratan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiyatan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. Ya Allah, berikan semua kebaikan dunia akhirat ya Allah, dunia akhirat ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين. الفاتحة. Mohon ampun bila ada salah kata saya berkata. Mohon maaf lahir batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.